Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal-soal TKA dari buku Ekspres TKA dari Erlangga, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas paket simulasi yang keempat. Dan ini teman-teman merupakan part yang kedua, jadi teman-teman yang belum menonton di part yang satu, silakan boleh tonton terlebih dahulu untuk part satunya, sehingga informasi yang didapatkan tidak setengah-setengah atau terpotong-potong. Baik, kita langsung ke soalnya saja. Baik, sebelum mulai saya ingatkan kepada teman-teman sebelum memulai, alangkah lebih baiknya teman-teman siapkan alat tulis dan bukunya ya, biar nanti kita sama kerjakan bareng-bareng untuk soal yang akan kita bahas ini. Jadi nanti informasi yang didapatkan teman-teman jadi lebih banyak dibandingkan hanya menonton dan melihat apa yang sedang saya kerjakan. Teman-teman coba kerjakan bareng-bareng. Jadi ketika saya bacakan soal, teman-teman bisa langsung coba atau pause dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya ya, gitu ya. Oke, di nomor 11 terlebih dahulu. Seorang penjahit membuat dua jenis pakaian, yaitu pakaian A, pakaian B. Setiap pakaian A membutuhkan 3 meter kain katun. Otomatis kalau kita tuliskan berarti titiknya itu di sini ada poin jenis pakaian A, yaitu ada 3 meter kain katun dan 2 meter kain wol. Kemudian kalau pakaian jenis B itu membutuhkan 1 meter kain katun dan 4 meter kain wol. Persediaan kain katun adalah 60 meter, otomatis ini kurang dari 60 meter ya. Sedangkan kain wol itu kurang dari 80 meter. Dari sini kita bisa buat sebuah persamaan ya teman-teman ya, pertidasamaan maksudnya. Yaitu kita misalkan ini X dan yang B jadi Y, maka ini 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Dengan cara yang sama berarti di sini jadi 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 80. Otomatis kalau kita bagi dengan 2, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Kemudian dia memiliki laba per potong untuk jenis pakaian A itu, berarti ini fungsi objektifnya atau fxy atau z juga boleh ya, kalau menyebutkannya pakai z maka nilainya 120.000. Untuk pakaian A berarti X ditambah dengan 160.000 untuk pakaian yang Y, gitu ya. Dan jangan lupa juga bentuknya nanti harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, karena ini konteksnya kehidupan sehari-hari, otomatis nilai X dan Y-nya tidak mungkin negatif. Oke, berarti kita cek dulu jawaban yang dari pernyataan-pernyataan yang kita miliki. Yang pertama, fungsi tujuannya untuk memaksimalkan laba adalah 120.000 X ditambah 160.000 Y. Ini mirip dengan apa yang kita sudah punya, yaitu yang di atas, maka ini benar. Kemudian yang kedua adalah kendala untuk bahan katun adalah, nah bahan katun kita udah punya, itu ini 3X plus Y kurang dari sama dengan 60, berarti ini juga benar teman-teman ya. Kemudian bagian yang ketiga, kendala untuk kain wol adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40, ini juga sama nih dengan yang kita sudah tuliskan di awal, maka ini benar. Kemudian yang keempat, itu adalah solusi maksimal diperoleh dengan produksi pakaian A sebanyak 10. Misalkan X sama dengan 10 berarti, dan Y sama dengan 15, itu adalah solusi maksimumnya. Kita nggak tahu ya, tapi kita coba substitusikan aja bentuk ini ke dalam fungsi objektifnya, maka ini 10,15. Sehingga kalau kita hitung nilainya akan sama dengan Rp120.000 dikali dengan 10 ditambah dengan 160 dikali dengan 15 ya teman-teman ya. Ini sama dengan 1.200.000 ditambah 15 dikali 16 itu 240 ya. Maka 2.400.000. Ini akan sama dengan 3.600.000 rupiah ya. Tapi kita cek juga untuk nilai dari si maksimumnya itu ada di mana gitu. Maka coba kita lakukan eliminasi saja teman-teman antara titik yang ini
garis yang ini dengan garis ini. Dia kan pasti berpotongan, maka otomatis kita cari eliminasinya. Kalau hasil eliminasinya itu lebih besar, otomatis ini bukan yang maksimum atau yang lebih kecil, maka kita cari titik yang lain. Ada nggak yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan si titik yang ada pada pernyataan. Maka kita coba eliminasikan. Eliminasi antara persamaan tadi 3x ditambah y sama dengan 60. Kalau eliminasi kita anggap dia sebagai persamaan aja ya. Kemudian ini x ditambah 2y sama dengan 40. Kita samakan. Berarti biar gampang, bawahnya atasnya kali 2 aja ya. Atas kali 2, bawahnya kali 1. Berarti kalau kita hitung, 3x kali 2 sama dengan 6y. Y dikali 2 jadi 2y. 60 kali 2 jadi 120. Ini jadi x ditambah 2y sama dengan 40. Kita kurangkan. 6y, ini harusnya x ya. 6x dikurangin x berarti sama dengan 5x. 120 dikurangi 40 sama dengan 80 ya. Maka x-nya sama dengan 80 dibagi 5 sama dengan 16. Kalau sudah punya x-nya, maka kita sudah tinggal cari y-nya. X tambah 2y sama dengan 40, x-nya 16. Tambah 2y sama dengan 40. Berarti otomatis 2y sama dengan 40 dikurangi 16. Sama dengan 24 ya. Maka y-nya sama dengan 12 teman-teman ya. Karena 24 dibagi dengan 2. Nah, titik-titik ini kita coba substitusikan ke fungsi objektifnya. Tadi kan fx-nya itu 16, y-nya 12. Maka coba kita hitung. 120.000 dikalikan dengan 16 ditambah dengan 160.000 dikali dengan 12. Kan ini sama dengan ini 191.920.000 ditambah dengan ini juga sama ya. Kebetulan angkanya 1612 juga, maka jadi 1.920.000 juga. Sehingga kalau kita hitung jadinya ini 40.000. 9 tambah 9 8. Ini 1 tambah 1 2, sisaan tadi 18, maka ini 3.840.000. Sehingga pernyataan yang keempat mengenai bahwa dia merupakan solusi maksimal itu salah ya. Sehingga pernyataan yang tepat hanya ada di nomor 1, 2, dan 3, which is itu nilainya akan serupa dengan pernyataan bagian A ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu di nomor yang 11. Kita lanjut nomor 12. Sebuah fungsi kuadrat fx memotong sebuah x di titik 1,0 dan 4,0, kemudian memotong di sumbu y yaitu di 0,8. Jika daerah asal atau domainnya adalah dari x lebih dari sama dengan 0 dan y kurang dari sama dengan 5, tentukan daerah range-nya atau daerah hasilnya. Oke, untuk menentukan range-nya atau daerah hasilnya, kita bisa mulai dari membuat sebuah fungsi terlebih dahulu ya. Kita sudah punya informasinya yaitu di 1,0 titik-titiknya, berarti dia memotong di sumbu x ya. Kalau dia memotong di sumbu x, maka kita bisa gunakan rumus pencarian atau menyusun fungsi kuadratnya itu dengan y sama dengan a dikali x dikurangi titik-titiknya itu x1 misalkan dikali dengan x kurangi x2. Ini berarti x1, ini x2 ya. Maka tinggal kita substitusi, ini a, kemudian x1 nya kita ganti dengan 1, x2 nya kita ganti dengan 2. Kemudian kita punya titik bantu yang lain yaitu titik 0 dan 8, berarti y nya itu 8, x nya sama dengan 0, kita ganti semuanya sehingga ini 8 sama dengan a. 0 dikurangi 1 negatif 1, 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Kalau dikali negatif kali negatif positif, jadi A dikali 2 sama dengan 2A, yaitu maka A-nya 8 bagi 2, yaitu 4 ya. Nah, sudah dapat kita nilai A-nya. Kalau sudah kita dapat nilai A-nya, maka kita bisa dapatkan, wait, di sini ini 1, ini 4. Kenapa saya tulis 2 ya? Suka begitu emang, saya ganti ya, ini harusnya 2. Ini juga berarti ini
4, ini 4, berarti ini 4, 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, betul ya. Berarti A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya sudah 2, maka kita coba substitusikan ke fungsi yang sudah kita punya, yaitu si Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X dikurangi X2. A-nya kita ganti dengan 2, X dikurangi X1-nya kita ganti jadi 1, X2-nya kita ganti jadi 4. Kemudian ini Y, maka Y sama dengan kita kalikan biasa ya, maka X. Cara cepatnya mungkin kita min 1 dikurangi min 4 dulu aja. Dan X kali X kan X kuadrat, tadi min 1 dikurangi 4 itu sama dengan min 5X negatif 1 dikali negatif 4. Kalau dikali berarti plus ya, plus 4. Kita kalikan 2, jadi nanti 2X kuadrat min 10X plus 8 gitu ya. Nah, karena titik-titiknya kita udah punya, itu titik-titiknya itu ada di 0 sampai dengan 5 kayak gini, maka kita coba langsung substitusi aja teman-teman. Substitusikan nilai dari X-nya atau domainnya. Coba kita substitusikan ketika X-nya sama dengan 0. Karena X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 10 kali 0 ditambah 8. Ini pasti nilainya sama dengan 8 ya teman-teman ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 5 gimana gitu? Kalau X sama dengan 5, maka titiknya di Y sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 10 kali 5 ditambah 8. Ini 2 kali 5 pangkat 2 itu 50, dikurangi 50 tambah 8, ini sama juga 8 juga. Nah, kemudian kita coba cari titik yang lain. Nah, cara nyari titik lainnya itu kita coba cari titik puncak dari garis ini. Yaitu cari dulu XP-nya atau X pada sumbu puncak atau sumbu simetrinya. Maka kita gunakan rumus negatif B dibagi 2A. Nah, kalau dari sini, ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 10, dan C-nya sama dengan 8. Maka kita hitung negatif dari rumus, dan B-nya negatif 10 dibagi dengan 2 dikali 2. Otomatis ini negatif kali negatif jadi positif ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 10 dibagi 4 itu sama aja 5 dibagi 2. Dapat dari mana? Kita bagi ya. 10 bagi 2, 5. 4 bagi 2 jadi 2. Gitu. Kalau sudah, maka kita tinggal substitusikan nilai si XP-nya ke fungsi yang kita punya. Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah 8. Kita ganti dengan X-nya 5/2, maka 2 dikali 5/2 dipangkat 2 dikurangi 10 dikali 5/2 ditambah dengan 8. Kita hitung 5 pangkat 2 itu 25. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 50/2 tambah dengan 8. 50 didapat dari 10 kali 5 ya teman-teman ya. Oke, di sini 2 dan 4 disederhanakan, maka 2 dibagi 4 itu setengah. Maka hasilnya di sini 25/2 dikurangi 50/2 tambah dengan 8. Maka kita samakan penyebut. Ini 2, ini 25, ini 50. Nah, 2 dikali 8 sama dengan 16. Maka tinggal kita hitung. Hasilnya adalah negatif 25 ditambah 16/2 atau sama dengan negatif 9/2. Negatif 9/2 itu sama dengan negatif 4,5. Dari yang kita cari nilai Y-nya itu ada banyak teman-teman, ada 3 yaitu 8 dan negatif 4,5, sehingga batas bawahnya itu yang paling kecil dan batas atasnya ada yang paling besar, sehingga nilai Y-nya itu akan lebih dari sama dengan negatif 4,5 sampai dengan Y-nya itu sama dengan 8 ya. Berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Gitu untuk nomor 12. Kita coba lanjut untuk nomor 13, tapi sebelum itu saya coba rapikan dulu ya. Diketahui titik P 2,9, yang mana titik P itu merupakan titik puncak ya teman-teman ya, adalah koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat seperti pada gambar. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X adalah, berarti kita cari sumbu X-nya teman-teman. Nah, untuk mencari sumbu X-nya kita bisa mulai dari
titik puncaknya. Kita bikin fungsinya dulu deh. Kita coba bikin fungsinya di mana melalui titik puncak, yaitu rumusnya itu Y sama dengan A dikali X dikurangi P dipangkatkan 2 ditambah dengan Q. Ini adalah P per Q. P, Q-nya yaitu sama dengan 2,9 ya. Maka kita tinggal substitusikan. A-nya tulis ulang. P-nya kita ganti 2, pangkatkan 2 ditambah Q-nya sama dengan 9. Kemudian di sini kita punya titik bantu yang lain, yaitu di garis tersebut melalui titik 0,5. Otomatis di sini tuh 0,5 itu berarti X-nya 0, Y-nya 5, maka di sini 0, Y-nya kita ganti dengan 5. Maka tinggal kita hitung 5 sama dengan A negatif 2, 0 dikurangi 2 kan negatif 2, pangkat 2 sama dengan 4 ya. Ditambah dengan 9, maka otomatis nanti 5 dikurangi 9 itu negatif 4, ini jadi 4A, jadi A-nya sama dengan negatif 1 teman-teman. Kalau kita sudah dapat nilai A-nya, kita bisa lanjutkan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi yang kita punya, yaitu berarti Y sama dengan A dikali X min P pangkat 2 ditambah dengan Q. A-nya kita ganti negatif 1, X dikurangi P-nya berarti X dikurangi 2 pangkat 2 ditambah dengan 9 ya. Kita hitung dikali pangkatkan 2 ya, X min 2 nya berarti X dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2. Gini caranya teman-teman biar gampang, nanti X dikali min 2 yaitu min 2X, min 2X dikali 2 maka sama dengan min 4X. Kemudian min 2 pangkat 2 maka jadinya plus 4 gitu ya. Jangan lupa ditambah 9. Kalau sudah kita kali negatif berarti negatif X kuadrat ditambah 4X dikurangi 4 ditambah 9. Maka nilai Y-nya akan sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 5. Kemudian koordinat titik tersebut pada sumbu X, otomatis dia memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X otomatis nilai Y-nya akan sama dengan 0. Maka persamaan yang kita punya kita ubah jadi 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 5 teman-teman ya. Kita kali negatif jadi 0 dikali negatif tetap 0, di sini jadi X kuadrat min 4X dikurangi 5. Jadi kita cari bilangan yang kalau dikali negatif 5, kalau dijumlah hasilnya adalah 4, maka X negatif 5 dikali X plus 1. Sehingga X min 5 sama dengan 0, maka X yang sama dengan 5, atau X sama dengan X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan negatif 1. Jadi pernyataan yang tepat adalah titiknya itu di 5,0 atau negatif 1,0. Ini dan ya, bukan atau, karena dua-duanya kepakai. Oke, jadi pernyataan yang tepat ada di poin B ya teman-teman ya. Pernyataan di opsi B. Gitu teman-teman untuk nomor 13. Saya harap teman-teman bisa paham ya. Tapi kalau teman-teman masih belum paham, boleh teman-teman lihat lagi. Dipastikan teman-teman paham apa yang tadi disampaikan. Boleh lihat lagi, boleh diperhatikan lagi. Boleh ditanyakan juga di kolom komentar mengenai apa yang tadi belum dipahami sama teman-teman. Teman-teman juga boleh ngingetin saya barangkali ada yang salah tulis, salah hitung, atau bahkan salah konsep ya. Kita sama-sama belajar kok, jadi jangan ragu buat saling ngingetin ya. Kita lanjut nomor 14. Diketahui daerah hasil atau range dari fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x dibagi x min 2 adalah negatif 3 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 3. Untuk y-nya anggota bilangan real. Daerah asal pada fungsi tersebut adalah kayak biasanya kita punya domain atau daerah asal, kita cari daerah hasilnya. Sekarang kita udah punya daerah hasilnya, kita cari daerah asalnya. Oke, berarti kita coba dari yang pertama, kita coba ubah dulu ya teman-teman ya. Ubah bentuknya itu, jangan diubah dulu deh, di ini dulu. Kita punya kan fx sama dengan
X kuadrat dikurangi 4X dibagi dengan X min 2 ya. Ini berarti kan kalau X min 2 kayak gini otomatis penyebutnya nggak boleh 2 sama teman-temannya. Kenapa? Kalau X-nya sama dengan 2 nanti berabil, nanti kalau X-nya sama dengan 2 nanti habis. Dan ketika dibagi habis atau artinya di bawahnya 0 itu nggak bisa ya, nggak bisa dilakukan apapun, nanti tidak terdefinisi namanya. Oke, berarti kita bisa mulai dari ini dulu kali ya. Di sini kan karena ini nggak apa-apa ya teman-teman, nomor 14 agak panjang karena saya ingin pastikan nomor 14 itu teman-teman harus paham karena ini konseptual banget. Di sini kan karena penyebutnya tidak boleh 0, tadi saya bilang ya, tidak boleh 0, otomatis nilai X dari min 2 itu tidak boleh 0 teman-teman. Maka X tidak sama dengan 2. Ini kan penyebutnya ya. Nah kalau sudah gimana? Kalau sudah coba kita sederhanakan dulu bentuk dari fungsi yang kita punya. Fx-nya kita buat jadi y ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangin 4X dibagi dengan X min 2. Kita coba kalikan dengan X min 2, jadi nanti Y dikali X min 2. Di kanannya tinggal X kuadrat dikurangin 4X ya. Sehingga kalau kita kalikan jadi XY dikurangi 2Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 4X. Kemudian kita kumpulkan, kita buat sama dengan 0 sebelah kiri ya. Ke X kuadrat dikurangi 4X dikurangi XY ditambah 2Y. Sama dengan 0, maka ini X kuadrat, ini sama-sama ada X-nya teman-teman. Sama-sama ada X-nya, maka kita keluar, sama-sama ada X-nya ya, sama-sama ada X-nya kita keluarkan. Kita keluarkan jadi 4 ditambah Y ya, kita kasih kurung dikali dengan X tambah dengan 2Y. Nah kalau sudah kita punya, coba kita ujikan nilai dari ini ya, X-nya. Di sini kan agar X-nya itu real, agar X-nya real, maka D-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kita coba gunakan rumus D. D itu diskriminan ya. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti kalau dari kasus ini berarti ini B-nya, ini C-nya, ini A-nya ya. Berarti kalau kita punya bentuk kayak gini, berarti B-nya itu negatif 4 plus Y dikuadratkan ya. Dikurangi 4 kali 1 kali C-nya itu 2Y. Sehingga ini negatif pangkat 2 jadi positif, 4 pangkat 2 jadi 16. 4 dikali Y itu 4Y, dikali 2 jadi 8Y. Y dipangkatkan 2 dikurangi 8Y. Otomatis nilainya itu di sini 8Y nya habis, Y kuadrat plus 16 ya. Sehingga nilai D-nya sama dengan Y kuadrat plus 16. Ini pasti lebih dari 0. Kenapa? Karena Y-nya pasti selalu positif teman-teman. Maka untuk fungsi D-nya pasti terdefinisi ya. Oke. Kemudian coba kita cari nilai fx-nya ya. Kita sesuaikan dulu. Kita punya fx itu sama dengan X kuadrat dikurangin 4X dibagi dengan X min 2 ya. Coba kita manipulasi bentuk, X kuadratnya dikurangin 4X, ini nggak berubah ya. Coba kalau saya tuliskan plus 4 dan min 4, apa yang berubah teman-teman? 4 dikurangi 4 itu kan 0. Nah di sini kan ada angka 0 sebetulnya kan. Jadi kita tidak merubah nilai yang ini, itu kan sama aja kayak yang di atas ya. Hanya merubah bentuknya aja. Jadi ada unsur plus 4 dan min 4 nya dibagi dengan X min 2. Nah kalau misalkan teman-teman kita cari pemfaktoran yang kalau dikali sama dengan 4, kalau dijumlah sama dengan min 4, yaitu X min 2 dikali X min 2. Karena X min 2 dikali X min 2 maka dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 4. Kita bagi dengan X min 2, sehingga kalau kita bagi masing-masing, kalau kita pisahkan jadi kayak gini, di sebelah kanannya juga jadi 4 per X min 2, maka nilainya sama dengan, karena ini pangkat 2 ya, maka ini habis, jadi sisanya itu X min 2 dikurangi 4 dibagi X min 2.
Gitu teman-teman. Sehingga kalau kita bisa dapatkan nilai Y ya. Sehingga nilai si Y-nya itu seperti nilai Y-nya sama dengan seperti itu. Sehingga kita kan udah punya ya, karena nilai Y itu kurang dari sama dengan negatif 3 dan lebih dari sama dengan negatif 3 dan kurang dari sama dengan 3 sesuai dengan domainnya di soal. Maka kita coba substitusikan nilai Y yang ini ke dalam domain yang ini. Maka kita ganti jadinya negatif 3 kurang dari sama dengan X min 2 dikurangin 4 dibagi X min 2 kurang dari sama dengan 3. Karena bentuknya sudah sangat kompleks teman-teman ya, coba kita sederhanakan dengan memisalkan. Misalkan P kali ya, P sama dengan X min 2. Sehingga kalau kita tuliskan ulang jadinya negatif 3 kurang dari sama dengan P per 4 per P gitu ya, sama dengan 3. Nah dari sini berarti kita memiliki dua pertidaksamaan. Kita memiliki dua pertidaksamaan. Ini kita pasti bakal lama di nomor yang 14 teman-teman ya. Teman-teman harus sabar karena kita pastikan nomor 14 harus selesai dengan hasil yang maksimal gitu kan ya. Karena kita memiliki dua pertidaksamaan. Yang pertama pertidaksamaannya itu yang ini kita anggap P dikurangi 4P itu lebih dari sama dengan negatif 3. P dikurangi 4 per P lebih dari sama dengan negatif 3. Jangan bingung teman-teman ya. Ini lebih dari ini karena kita bacanya dari kanan. Tapi kalau kita baca dari kiri jelas negatif 3 itu lebih kecil daripada si P-nya. Maka kalau saya balik posisinya P min 4 per P itu pasti lebih dari sama dengan negatif 3. Oke, kita pindah ruaskan 3-nya jadi P ditambah 3 dikurangi 4 per P ya. Lebih dari sama dengan 0. Kita kalikan dengan P kali ya. Maka jadi P kuadrat ditambah 3P dikurangi 4. Kita samakan penyebut tadi tuh ya. Dibagi dengan P lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita cek, kita faktorkan berarti P yang kalau dikali min 4 kalau dijumlah 3. Berarti P plus 4 ya. P plus 4 dikali dengan P min 1. Dibagi dengan P lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat nilai P-nya akan sama dengan 4. P-nya akan sama dengan, ini negatif 4 ya maksudnya. Ini sama dengan 1 dan P-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau ininya 0 otomatis nggak boleh teman-teman ya. Nggak bisa diselesaikan nantinya. Jadi dari situ kita buat garis bilangan. Garis bilangannya adalah kita coba masukkan si negatif 4, 0 dan 1. Kemudian ini bulatannya penuh karena 4-nya masuk. Ini 1-nya penuh karena 1 itu termasuk. Nah 0-nya bisa buat bulatan kosong. Kemudian kita coba substitusikan sebuah bilangan setelah angka 1, misalkan angka 2, kita masukin ke fungsi yang ini teman-teman. Berarti kan sama aja kita masukin sini, berarti 2 ditambah 4 yaitu 6 dikali dengan 2 dikurangi 1. Maka sama dengan 6 dikali 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Artinya daerah di sini itu pasti positif. Nah, kalau sudah dapat yang positif itu otomatis selisih berselangan teman-teman. Kalau sini positif, sini pasti negatif, sini pasti positif, sini pasti negatif. Ini udah otomatis ya. Jadi nggak perlu diuji, ujinya satu kali aja. Kalau sudah berarti ini negatif, ini positif dan ini negatif. Sementara soal mintanya lebih dari, karena lebih dari maka kita ambil yang positifnya. Berarti ke sini daerahnya dan ke sini ya. Itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, untuk pertidaksamaan yang keduanya gimana? Untuk pertidaksamaan keduanya kita juga cari dengan cara yang serupa teman-teman ya. Yaitu pertidaksamaan yang keduanya itu adalah P dikurangi 4 per P itu kurang dari sama dengan 3 ya. Dengan cara serupa kita kurangi 4 dikurangi 3 dikurangi 4 per P. Kurang dari sama dengan 0. Kita samakan penyebut. Jadi ini P, di sini P kuadrat dikurangi 3P dikurangi dengan 4 kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah berarti kita tinggal cari
bilangan yang kalau dikali negatif 4 kali jumlah sama dengan negatif 3, yaitu P negatif 4 dikali dengan P plus 1. Kurang dari sama dengan 0 dan P-nya dibagi P. Oke, berarti kalau dari sini P-nya akan dapat sama dengan 4, P-nya akan sama dengan 1, negatif 1 maksudnya, dan P-nya tidak boleh 0 lagi. Kalau dari sini berarti coba kita buat garis bilangan lagi teman-teman. Garis bilangannya berarti kita mulai dari yang paling kiri yaitu negatif 1, 0, dan 4. Ambil bilangan yang paling gampang kita coba, yaitu kita coba masukin angka 1 ya. 1 kan ada di sini soalnya. 1 di antara 0 dan 4. Maka coba kita masukin 1 ke sini. 1 dikurangi 4 itu negatif 3. Negatif 3 dikali positif masih negatif. Negatif bagi positif negatif. Berarti daerah di sini adalah negatif. Berarti di sini positif, di sini negatif. Karena daerah yang diminta adalah kurang dari 0, maka kita minta yang negatif. Daerah yang negatif itu berarti ini bulatan penuh ya, ini bulatan kosong, ini bulatan penuh. Berarti daerahnya sampai sini, dan ke sini. Gitu ya. Nah, setelah itu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kita cari irisannya. Cari irisan dari kedua garis bilangan yang kita punya. Yang kita punya kan yang pertama itu negatif 4, 0. Ini ya. Kemudian sama 1 ke kanan. Kemudian yang kedua itu kita sesuaikan ya. Sesuaikan karena 4 itu lebih panjang dibandingkan 1, maka 4-nya ada di kanan, lebih kanan dibandingkan 1. Dan kemudian 0 tuh di sini ya. 0-nya tuh nggak boleh penuh, sorry. Ini penuh, 0 penuh. Nah, daerahnya kan dari 0 sampai 4 tadi ya. Ini yang negatif, kemudian yang negatif 1-nya tuh sebelum negatif 4, berarti daerahnya di sini. Gitu ya. Yang negatif. Nah, kemudian kalau kita cek irisannya apa dari yang atas sampai bawah. Kan pasti ada irisannya, yaitu irisan yang pertama adalah daerah ini teman-teman. Sama sini nih, ada batasannya kan, ada irisannya. Batas kirinya itu negatif 4, batas kanannya negatif 1. Nah, dengan cara yang sama kita juga dapat irisan yang ini nih. Batas kirinya 1, batas kanannya adalah 4. Berarti otomatis daerahnya di sini nanti. Daerah irisannya tuh. Sehingga kita bisa simpulkan irisannya atau domainnya itu akan ada di negatif 4 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan negatif 1, atau 1 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 4. Gitu teman-teman ya. Nah, tadi kan dari awal kita udah dimisalkan terhadap P. Nah, kalau sudah dimisalkan, kita balikan lagi teman-teman ke bentuk pemisalannya. Pemisalannya kan tadi X-2. Saya rapikan dulu ya. Kita ganti P-nya dengan X-2, berarti X-2 kurang dari sama dengan negatif 1, ini ya, negatif 4. Maka biar negatif 2 di dalamnya hilang, maka kita tambahkan 2 ya. Maka jadi X doang, ini jadi negatif 1 tambah 2, ini jadi negatif 4 ditambah 2 ya. Maka di kiri jadi negatif 2, yang di kanannya jadi 1. Dengan cara yang sama, di kanan juga sama teman-teman. Maka jadi X-2 kurang dari sama dengan 4, ini juga kurang dari sama dengan 1. X-nya kita tambah 2, X kurang dari sama dengan 4 tambah 2, 6. Ini 1 ditambah 2 jadi 3, sehingga daerah yang diminta atau daerah hasil terakhirnya itu adalah X lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 1, atau X-nya itu lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 6, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman ya, untuk nomor 14. Ini cukup panjang untuk nomor 14 karena secara konsep ini jarang sekali diajarkan di sekolah, sehingga teman-teman harus belajar lebih giat untuk soal-soal semacam ini ya. Kita lanjut nomor 15. Sebuah kelompok pengrajin
Memproduksi vas bunga dari bahan tanah liat melalui dua tahap mesin berbeda. Mesin pertama membentuk vas dengan fungsi produksi Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 50x min 8000, di mana X adalah jumlah bahan tanah liat dalam kilo. Mesin kedua memberikan lapisan glasir dengan fungsi GF sama dengan 1/200 V tambah 10, dengan V adalah jumlah vas yang dihasilkan mesin pertama. Jika tersedia 200 kilo, banyak vas bunga yang dapat dibuat. Ini fungsi komposisi ya teman-teman ya. Maka tinggal kita substitusikan aja nilai dari si Fx yang saya tulis dulu. Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 50x dikurangi 8000. X nya kita ganti dengan 200 ya. Dapat dari mana 200? Dapat dari informasi di sini teman-teman ya. Tanah liatnya 200 kilo. Sedangkan X itu di sini adalah jumlah tanah liat dalam kilo. Maka tinggal kita masukin ganti dengan X nya dengan 200. Maka di sini 2 dikali 200 pangkat 2, 50 dikali 200 dikurangi dengan 8000. Tinggal kita hitung 200 pangkat 2 itu sama dengan 40.000. Betul ya, 40.000. Kemudian ditambah 50 dikali 200 itu 10.000 dikurangi 8.000. 10.000 tambah dikurangi 8.000 itu 2.000. Kemudian di sini 2 dikali 40.000 itu 80.000 ya. Sehingga totalnya 82.000. Nah, nilai 82.000 itu kita substitusikan menjadi 82.000 itu kita substitusikan ke dalam fungsi G, yaitu 1/200, kita ganti V-nya jadi 82.000 ditambah 10. Tinggal kita hitung 82.000 dibagi dengan 200. Ini bisa kita coret. Maka 820 dibagi 2 sama dengan 410. Ditambah 10 sama dengan 420. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Untuk soal 15 ini gampang, hanya mensubstitusikan nilai-nilai yang kita punya aja. Kita lanjut nomor 16. Diketahui fungsi f inverse x adalah fx. Jika rumus dari fx kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 4x plus 1, maka f inverse 5-nya berapa? Oke. Kalau kita punya fx pangkat 2 min 5x ditambah 6 sama dengan 4x plus 1, otomatis inverse-nya itu sama dengan, kita tukar posisinya teman-teman ya. Kita tukar yang di sini bisa taruh di dalam. Maka nilainya sama dengan 4x plus 1 sama dengan x pangkat 2 min 5x plus 6. Nah, setelah itu gimana Kak? Yang setelah itu bakal tinggal kita ganti nilai yang di dalam sini dengan sama dengan 5. Maka kita bisa tulis 4x plus 1 sama dengan 5, maka 4x sama dengan 5 dikurangi 1, 4x nya sama dengan 1, maka kita langsung ganti dengan f inverse 1, nilainya sama dengan 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 tambah 6, 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Ini untuk masalah fungsi inverse ini teman-teman belajar lagi kalau misalkan bingung untuk mengubah-ubah bentuk kayak tadi ya. Tapi kalau udah paham berarti ya enak, berarti udah gampang. Paham ya? Kita lanjut soal nomor 17. Diberikan segitiga ABC dengan A25, 71 dan C-nya 313. Jika segitiga tersebut ditranslasi dengan AB dan C-nya itu 3,3. Hasilnya adalah segitiga aksen B aksen C aksen dengan koordinatnya A-nya itu 4,4. Kemudian B-nya belum ada, C aksennya itu 5,12. Berarti kita bisa mulai dari ini dulu ya. Kita cari ini dulu, si AB-nya. Untuk nyari AB itu berarti tinggal kita kurangin aja teman-teman. Kurangi antara bayangan dikurangi titik asal. Bayangannya kita udah punya itu 4,4. Dikurangi titik asal. Titik asalnya itu yaitu 2,5. Sehingga kalau kita bisa hitung hasilnya jadi 4 kurangi 2, 3. Ini negatif 1 ya, maka 4 kurangi 2 kan 2, ini harusnya 2, sehingga A nya itu sama dengan 2, B nya sama dengan negatif 1. Nah kalau udah kayak gini ya enak teman-teman ya, tinggal kita cek satu-satu. Untuk pernyataan yang pertama, A kuadrat dikurangi B kuadrat, otomatis nanti 2 kuadrat dikurangi negatif 1 kuadrat sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3 teman-teman ya. Berarti pernyataan yang pertama salah.
Yang kedua, katanya titik B aksen itu sama dengan 9,0. Nah, kita bisa manfaatkan untuk mencari B aksen itu sama dengan titik B ditambah A, B. A, B-nya kan udah ada, B-nya juga ada di soal, yaitu 7,1. A, B-nya itu 2,1. Kalau kita tinggal hitung, 7 tambah 2, 9, 1 kurangi 1, 0. Maka 9,0. Berarti ini benar, betul. Buru-buru jadi benarnya betul ya. Oke, kita lanjut soal pernyataan yang ketiga, belum selesai ternyata ya. Pernyataan yang ketiga itu kita mencari luas. Untuk mencari luas kita gunakan determinan aja teman-teman ya. Kita gunakan luas itu sama dengan setengah dari determinannya. Determinan dari titik-titik yang kita punya. Berarti coba kita tulis terlebih dahulu. Di X1 Y1, kemudian X2 Y2, kemudian X3 Y3. Nah, di sini harus diisi lagi, yaitu dengan kolom pertama, yaitu X1 dan Y1. Itu caranya, teman-teman. Nah, kalau udah gimana? Kalau udah tinggal kita hitung atau substitusikan terlebih dahulu ya. Makanya setengah, tulis ulang. Kemudian X1 Y1-nya kita ambil dari A dan B ya. Ini X1 dari A, Y1 Y1-nya. Itu berarti 2,5. Kemudian dari B 71, dari C salah kayaknya saya. Karena yang diminta itu di sini A aksen, B aksen sama C aksen, teman-teman. Berarti kita harus cari A aksennya. Aksennya udah ada, ini A aksen. Ini B aksennya itu yang ini. Dan C aksennya yang ini. Maka kita tinggal tulis A-nya itu 44, B-nya itu 90, C-nya tuh 5, 12. Maka di sini tulis lagi 44 ya. Kemudian kita kalikan silang teman-teman secara diagonal. 4 kali 0, 9 kali 12, 5 kali 4. Kita tulis setengah. Kemudian di sini kan ada 4 kali 0 itu 0 ya. 9 kali 12 itu berapa? 108 ya. 5 dikali 4 itu 20. Nah, dengan cara yang sama kita kalikan. Nah, sekarang diagonal terbalik. Tadi kan dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Ini dan ini ya. Tinggal kita 9 kali 4 itu 36. Kemudian 5 dikali 0 itu 0. 4 kali 12 itu 48. Oke, tinggal kita hitung nanti setengah. Di sini berarti 108 ditambah 20, 128 ya. Dikurangi 36 tambah 48. 36 tambah 48 itu 84. Sehingga ini teman-teman harus ada mutlaknya ya. Kenapa? Karena khawatir dapatnya hasilnya negatif, sehingga langsung ditanda mutlak biar positif. Karena luas itu kan nggak mungkin negatif. Maka 128 dikurangi 84 itu berarti 48. Ya 48. Wait, bentar. 8 kurangi 4 itu 4, 12 kurangi 8 itu 4. 44 ya bener ya. Sehingga karena 44 maka kita bagi 2 jadi 22. Nah, ini sesuai teman-teman ya, sehingga jawaban yang tepat untuk pernyataan yang ketiga. Jadi jawaban untuk nomor 17 itu adalah salah, benar dan benar gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 18. Diketahui titik P 2,5 ditransformasikan menjadi Q 5,-2. Beri tanda centang untuk kotak yang merupakan transformasi sesuai dengan P dan bayangan titik Q. Yang pertama adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti kita langsung cek aja ya. Kita punya titik P 2,5. Kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu sama aja dengan membalik posisinya dengan dikali dengan negatif, yaitu berarti negatif 5, negatif 2. Berarti pernyataan yang pertama itu salah, karena si P aksen tuh harus sama dengan Q gitu loh. Dan itu kan beda, jadi salah ya. Yang kedua, P2,5 direfleksikan lagi terhadap sumbu X. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka si sumbu Y-nya, si titik Y-nya akan negatif, maka 2, negatif 5. Ini juga salah.
Kemudian yang ketiga, kita translasikan, berarti kita geser sebanyak 3,-7. 2,5-nya kita translasikan sebanyak 3,-7. Maka 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Maka secara nilai dia sama dengan yang ini teman-teman ya, 5,-2. Jadi pernyataan yang ketiga itu betul. Pernyataan yang keempat, rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Di sini nggak dikasih tahu ya arahnya kemana, maka kita anggap dia arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kita coba tulis 2,5, kemudian kita rotasikan terhadap alfanya, berarti positif ya. Kemudian kita tuliskan, berarti di sini 0, di sini negatif 1, ini 1, 0 ya. Dikali 2 dan 5, maka nilainya sama dengan negatif 5 dan 2 ya. Ini tidak sesuai, berarti pernyataan yang keempat juga salah. Kita coba pernyataan yang kelima, rotasi searah jarum jam dengan pusat 0,0. Maka kalau searah jarum jam, maka rotasinya si alfanya itu akan nilainya sama negatif 90, negatif ya. Karena negatif nanti di sini tetap 0, di sini jadi 1, di sini yang negatif, di sini 0. Maka di sini 2 sama 5. Kalau sudah kita kalikan, berarti 0 kali 2 0, 1 kali 5 jadi 5, negatif 1 kali 2 jadi negatif 2 ya. Sehingga kalau kita lihat nilainya sama lagi dengan yang di sini. Sehingga pernyataan yang kelima itu betul. Jadi untuk soal di nomor 18 itu jawabannya adalah di nomor 3 dan nomor 5 saja. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Oke. Pilihlah satu jawaban yang benar. Perhatikan dana berikut ini harusnya soal mudah ya, tapi hanya ditampilkan dalam bentuk yang repot aja mungkin. Jadinya kelihatannya susah. Coba kita tulis terlebih dahulu informasinya apa aja. Dari sini ke sini harus panjang, sini ke sini lebar ya. Otomatis berarti kita cek dulu. Berarti di sini tuh 3, kita ubah ke dalam bentuk meter aja langsung ya. Berarti ini 3,1, ini 1,5. Kemudian di sini sama dengan 3. Kemudian di sini berarti 3,3. Di sini 3,2 dan di sini 3 aja ya. Panjangnya 3. Lebarnya sini 1,4. Di sini 3,2. Di sini 3. Di sini lebarnya itu 3. Ini panjang ya, lebar ini panjangnya 3, ini lebarnya 1,5. Di sini panjangnya 3,2 dan lebarnya di sini 1,5. Panjangnya di sini 3,3. Udah ya. Oke, berarti kita cek dulu yang keliling. Kelilingnya bisa kita jumlahkan semuanya teman-teman ya. Berarti kita tinggal tulis saja. Kita mulai dari yang sebelah mana ya? Dari 3 sini aja kali ya. Maka kita tulis 3 ditambah 1,5 ditambah 3,1 tambah 3,3 tambah 3,2 ditambah 3 ditambah 1,4 ditambah 3,2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1,5 ditambah 3,2 ditambah 1,5 ditambah 3,3. Kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tinggal hitung. Hasilnya itu 37,2 teman-teman ya. Berarti ini betul 37,2. Berarti pernyataan yang pertama, ini pernyataan pertama ya. Berarti ini betul. Kemudian pernyataan yang kedua adalah luas bangunan kamar tidur dan ruang keluarga adalah kurang dari 36 meter persegi. Kamar tidur tuh yang mana teman-teman? Kamar tidur. Oke, yang ini ya. Dan apa ini? Ruang keluarga yang ini. Coba kita hitung ya. Mungkin kita tulis terlebih dahulu yang mana luas total, kita tulisnya luas total sama dengan luas kamar tidur ditambah luas ruang keluarga. Berarti kita tinggal kalikan 3,3 dikali dengan 3,1 ditambah dengan 3,2 dikali dengan 4,6.
Sehingga 3,3 dikali 3,1 itu 10,23 ya teman-teman ya. Teman-teman hitung aja kalau misalkan bingung ya, itu dapat 10,23 dari mana, itu 3,3 dikali 3,1 doang kok. Kemudian 3,2 dikali dengan 4,6. Kita kalikan biasa juga teman-teman. Ini hasilnya di 14,72 ya. Tinggal kita hitung, jadi nanti 24,95 ya. Ini secara nilai kurang dari 36, maka ini benar nomor 2. Yang ketiga, panjang lahan rumah adalah 9,5. Yang panjang itu dari sini ke sini teman-teman ya. Panjang, maka tinggal hitung panjang sama dengan 3 ditambah 3,2 ditambah dengan 3,3 ya. Yaitu kita tambahkan ini dan ini. Maka nilai sama dengan 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, 2 tambah 3, 5, 9,5, berarti ini juga betul. Kemudian yang keempat, keliling dapur adalah 6,2. Dapur itu ini ya teman-teman ya. Dapurnya, maka kita bisa hitung, berarti kalau nyari keliling dapur itu sama dengan 2 kali aja ya, 2 dikali 3 ditambah 3,2, otomatis ini sama aja 2, ini 6,2 ya, maka 12,4 harusnya. Ini 6,2 ya nggak cukup ya, ini harus 2 kalinya, berarti ini salah. Ini salah, sehingga pernyataan yang tepat hanya ada di poin 1, 2, dan 3 saja teman-teman untuk di nomor 19 gitu ya. Kita lanjut di nomor terakhir, nomor 20. Semoga ini gampang ya, karena saya juga sudah sangat capek. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Tata dan Asep melihat puncak sebuah gedung dengan sudut elevasi masing-masing 60 dan 30 derajat. Posisi Tata di sebelah barat gedung dan Asep sebelah timur, berarti secara jarak nggak ada masalah ya, karena dia dalam satu bidang. Dan tinggi mereka sama. Tentukan jarak ini. Oh, berarti ini gampang teman-teman. Berarti tinggal kita misalkan ini sebagai X, ini sebagai 100 min X. Kenapa 100 min X? Karena kan total dari Tata ke Asep itu 100. Kalau di sininya X, maka di sini 100 min X dong. Kayak misalkan di sini ke sininya 100, di sininya 7, maka otomatis nanti sini 100 kurangi 7. Tergantung nilai X-nya berapa ya. Maka karena kalau kayak gitu berarti ini kan depan, ini samping, maka kita bisa pakai rumus tangan aja ya. Tangan 60 derajat sama dengan gedung, tinggi gedung H ya. H dibagi X. Tangan 60 itu sama dengan akar 3 ya. Betul nggak ya? Akar 3. Betul, akar 3 ya. Ini berarti H per X, otomatis H-nya sama dengan X akar 3. Dengan cara sama, dengan sudut yang berbeda, maka kita gunakan tangan 30 derajat sama dengan H, sisi depannya. Sisi sampingnya adalah 100 min X. Tangan 30 itu 1 per akar 3. Di sini H-nya tulis ulang, 100 min X-nya kita tulis ulang. Kita kali silang, maka H-nya sama dengan 100 min X dibagi dengan akar 3. Karena sama-sama H, maka kita bisa klaim bahwa H itu pasti sama dengan H. H sama dengan H, maka H yang pertama X akar 3, H yang kedua sama dengan 100 min X akar dibagi akar 3. Kita kalikan akar 3. Akar 3 kali akar 3 jadi 3, maka di sini berarti 3X. Berarti akar 3 yang di bawah ini habis karena dikali akar 3 ya. Maka sisa sama dengan 100 min X, sehingga 100 min X pindah ruas jadi ditambah 3X tambah X sama dengan 4X, sehingga X-nya sama dengan 100 bagi 4 yaitu 25 meter. Sehingga kita bisa dapatkan nilai H-nya teman-teman. Nilai H-nya itu sama dengan X akar 3. Dari mana X akar 3? Dari yang kita hitung tadi. Sedangkan X-nya kita udah ketemu, yaitu nilainya sama dengan 25, maka H-nya sama dengan 25 akar 3. Sehingga kita bisa langsung jawab pertanyaan atau pernyataan di nomor yang 20. Yang pertama, jarak Tata ke dasar gedung adalah 25 meter. Betul ya? Ini 25 meter. Kalau misalkan jarak Asep yang ditanya, otomatis nanti di sini kan 25. Karena totalnya 100, maka di sini pasti 75 teman-teman ya. Karena 100 kurangi 25. Lanjut ya. Berarti ini betul.
Kemudian tinggi gedung adalah 25 akar 3. Betul ya? Ini udah kita dapat 25 akar 3. Dan pernyataan yang terakhir itu sudut antara garis pandang Tata dengan garis pandang Asep adalah 100 derajat. Ini salah teman-teman ya, karena sudut si Tata ditambah sudut dengan sudut si Asep itu sama dengan 60 ditambah 30. Maka nilainya sama dengan 90 derajat, bukan 100 derajat. Sehingga kesimpulan di nomor yang 20 adalah benar, dan salah. Oke, itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa didukung channel ini agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa menemani teman-teman untuk bisa mencapai atau menggapai impian teman-teman di kampus impian teman-teman. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya pamit dan dadah.